Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu landas kontinen. Kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri Miranda Eva Martin dan yang kedua ada Harta Tiadawiyah. Yang pertama pengertian landas kontinen. Landas kontinen menurut United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa disebut UNCLOS 1982 adalah lanjutan alami dari daratan pesisir suatu negara yang berada di bawah permukaan laut, dari garis pantai menuju ke arah laut hingga kedalaman tertentu. Landas kontinen ini mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial hingga tepi luar tepian benua atau sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal jika tepian benua negara tersebut tidak mencapai jarak tertentu. Cara penetapan landas kontinen menurut UNCLOS 1982, yang penentuan batas terluar dari landas kontinen ini dinyatakan dalam UNCLOS 1982 adalah berupa yang pertama, didasarkan pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan atau sedimentary rock paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Yang kedua, jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Yang ketiga, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal di mana batas teritorial diukur. Yang keempat, batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Yang berikutnya, penentuan batas landas kontinen. Dalam menentukan batas landas kontinen harus memperhatikan tiga kondisi, yakni yang pertama, penentuan batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut. Batas terluar dari landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau terhimpit dengan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Konsep ini disebut dengan Shoal Extensive Principle. Yang kedua ada penentuan batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Batas terluar landas kontinen mengacu pada 4 ketentuan akan pinggiran luar tepian kontinen. Yang ketiga ada penentuan batas landas kontinen yang berbatasan dengan negara pantai atau negara kepulauan lainnya. Batas terluar landas kontinen mengacu pada perjanjian antara negara yang memang berkepentingan. Hal ini terjadi jika jarak antara negara kurang dari 400 mil laut. Untuk menentukan batas landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai garis pangkal, kaki lereng kontinen, pinggiran luar tepian kontinen, dan punggungan atau ridges. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Harta Tidawiyah. Ya, implikasi ditetapkannya landas kontinen. Tujuan ditetapkannya landas kontinen adalah untuk melindungi kekayaan alam di dasar laut pada wilayah suatu negara demi kepentingan masyarakat di negara tersebut. Landas kontinen telah dibahas pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1 tahun 1958. Konvensi tersebut menetapkan pemberian hak berdaulat dan wewenang kepada negara untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di wilayah landas kontinen. Yang kedua, Indonesia juga membuat ketentuan mengenai landas kontinen yang mengacu pada hukum internasional. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang tersebut berisi pernyataan bahwa negara
Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Artinya, Indonesia memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut secara wajar di wilayah tersebut, termasuk di dalam lapisan tanah di bawahnya. Selanjutnya, kesimpulan. Landas kontinen menurut UNCLOS 1982 adalah perpanjangan alam yang daratan pesisir suatu negara di bawah laut hingga batas tertentu, yang memberikan hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam wilayah tersebut bagi negara pantai. Batas ini ditentukan hingga 200 mil laut atau lebih berdasarkan ketentuan geologis seperti ketebalan batu endapan dan tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal. Penentuan batas landas kontinen mempertimbangkan batas zona ekonomi eksklusif atau JDE dan perjanjian antar negara bila berbatasan. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi kekayaan alam dasar laut bagi kepentingan negara yang juga diterapkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang menegaskan hak kedaulatan atas sumber daya di landas kontinen. Selanjutnya, ini adalah contoh ilustrasi landas kontinen. Bisa dilihat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.